Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama saya Pak Pamuji. Baik, pada pagi hari ini kita atau Bapak akan menjelaskan tentang petunjuk praktik fermentasi ragi yang merupakan bagian dari pokok bahasan metabolisme yang harus kalian kuasai dengan baik, karena dalam kurikulum atau dalam kompetensi dasar kamu diharuskan untuk menyusun laporan hasil praktik tentang metabolisme, dan Bapak rancang, Bapak pilih praktik yang bisa kalian kerjakan, kalian persiapkan dengan bahan-bahan yang sederhana yang terdapat atau mudah didapat di rumah kalian masing-masing. Baik, praktikum yang harus kamu kerjakan nanti adalah tentang fermentasi alkohol, ya, tentang fermentasi alkohol. Secara teoritis sudah Bapak berikan bahwa fermentasi alkohol adalah proses, salah satu proses dari respirasi anaerob, di mana sel-sel ragi nanti akan memecah glukosa, ya, memecah glukosa secara anaerob atau tanpa oksigen menjadi 2 etanol plus 2 karbon dioksida, dan juga dilepaskan sejumlah energi sebanyak 2 ATP. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, fermentasi alkohol ini sesungguhnya mudah kita praktekkan, ya. Ada bahan-bahannya dengan mudah kita akan kalian dapatkan, ya. Asal, ya, tolong petunjuk praktikum ini disimak dengan baik, ya. Kompetensi dasar masih sama dengan kompetensi dasar tentang metabolisme kemarin, ya. Ada pada KD 3.2 dan juga pada KD 4.2. Terutama pada KD 4.2, ya, yaitu kalian dapat menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Nah, untuk kompetensi dasar ini Bapak pilihkan praktikumnya adalah tentang respirasi anaerob, lebih spesifiknya lagi adalah tentang fermentasi alkohol. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah setelah melaksanakan praktikum secara mandiri di rumah kalian, ya, diharapkan nanti kalian pertama mampu untuk mendeskripsikan proses fermentasi alkohol secara tepat, ya. Kalau selama ini kan hanya secara teoritis, ya. Mudah-mudahan dengan didukung kamu melakukan proses fermentasi alkohol di rumah kalian masing-masing, kalian lebih paham lagi, ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat melakukan praktikum fermentasi secara mandiri dengan peralatan yang sederhana yang mudah didapat di sekitar rumah kalian. Ketiga, kalian dapat menyusun laporan praktikum tentang fermentasi alkohol. Itu tujuan pembelajaran kali kita hari ini. Silahkan bagi yang belum subscribe channel YouTube Bapak, dipersilahkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Baik, judul praktikum ini yang harus kalian lakukan di rumah ini adalah pengaruh suhu terhadap proses fermentasi ragi, ya. Jadi pengaruh suhu terhadap proses fermentasi ragi. Kita tahu bahwa proses fermentasi ini adalah salah satu contoh proses metabolisme yang pasti akan di dalamnya itu terlibat banyak enzim, dan enzim ini enzim-enzim dalam proses fermentasi ini tentunya dipengaruhi oleh suhu. Nah, bagaimana pengaruhnya akan kita ketahui melalui praktikum ini, ya. Tujuan praktikum ini pertama, peserta didik dapat memahami peristiwa fermentasi pada ragi atau Saccharomyces cerevisiae, ya, nama ilmiahnya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan produk dalam fermentasi ragi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap proses fermentasi ragi. Alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan, ya, tolong disimak dengan baik. Yang pertama adalah tolong siapkan botol air mineral bekas, ya.
yang berukuran kurang lebih 500 sampai 600 cc atau botol air mineral yang ukuran tanggung yang tidak terlalu besar. Siapkan ini sebanyak 2 buah. Kemudian yang kedua, balon tiup ya, balon tiup ya, siapkan 2 buah ya, sebanyak botol. Kemudian yang ketiga, siapkan juga sendok makan 1 buah. Kemudian siapkan Vermipan. Nah, Vermipan ini merek dagang ya, tapi isinya sebetulnya adalah ragi atau Saccharomyces cerevisiae ya. Ini biasanya siapkan 1 saset saja ya, 1 saset. Kurang lebih ini harganya kalau di warung-warung kalian beli ini sekitar Rp5.000. Kemudian siapkan air atau Aquades ya, air biasa ya, dengan suhu kamar ya. Kemudian siapkan juga air Aquades yang dingin ya, atau ditambahkan dengan es batu gitu ya supaya dingin, atau yang berasal dari lemari es ya, kurang lebih 300 cc atau 1 gelas. Dan siapkan juga gula ya, gula pasir ya, gula pasir sebanyak 6 sendok makan ya, sebanyak 6 sendok makan. Itu yang perlu kalian persiapkan untuk dapat melakukan praktikum kali ini. Mudah-mudahan semuanya kalian dapatkan dengan mudah di sekitar kalian ya. Langkah praktikum ya. Yang pertama ini tolong siapkan 2 botol bekas air mineral dengan ukuran yang tadi sudah ditentukan ya, 500 sampai 600 ml ya ukuran botolnya. Kemudian beri label A pada salah satu botol dan beri label B pada botol yang lain ya. Jadi ada 2 botol, satu ditulis label A, satu ditulis label B. Mudah ya. Kemudian masukkan gula sebanyak 3 sendok makan ke dalam tiap-tiap botol. Jadi botol A dimasukkan 3 sendok makan gula pasir, label B, botol label B juga dimasukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tuangkan air hangat ya, tuangkan air hangat ke tiap-tiap botol, baik yang berlabel A maupun yang berlabel B ya. Air hangatnya ini sedikit saja, secukupnya saja, tujuannya hanya untuk mempercepat larutnya gula pasir ya. Setelah dimasukkan air hangat, kemudian dikocok-kocok ya supaya gulanya larut ya. Itu. Kemudian langkah kelima, tunggu beberapa saat sampai air hangat yang digunakan untuk melarutkan gula pasir pada kedua botol aqua itu menjadi dingin atau normal suhunya ya, tidak hangat lagi. Itu langkah kelima. Kemudian langkah keenam, tambahkan air biasa atau air yang bersuhu kamar ya, tidak panas tidak dingin, ke dalam botol label A hingga volume airnya kurang lebih setengah botol ya. Langkah ketujuh, tambahkan air dingin ke dalam botol yang berlabel B hingga volumenya kurang lebih setengah botol. Jadi botol A sama botol B ya diisi hingga mencapai setengah botol volumenya ya. Cuman bedanya yang A pakai air biasa, yang B pakai air dingin. Seperti ini. Jadi ada botol A, ada botol B ya. Kemudian kalau bisa dikasih tanda sebelumnya ya, kurang lebih dikasih tanda kurang lebih setengahnya seberapa, kasih tanda ya, setengah botol dengan menggunakan spidol. Dan nanti kurang lebih penuangannya air biasa pada botol A itu segaris ini, botol B juga segaris ini air dinginnya ya. Ini adalah tanda batas pengisian air supaya botol A dan botol B volumenya sama. Itu langkah ketujuh ya. Air biasa, yang B menggunakan air dingin tadi isinya ya. Dan langkah berikutnya, nah ini
mulai memasukkan Fermipan atau ragi ke dalam botol A dan botol B masing-masing setengah saset. Jadi kamu beli saset Fermipan, satu saset itu ya, sebelum dimasukkan ke dalam botol A dan botol B tolong dibagi dua dulu ya. Fermipan yang ada dalam saset itu dibagi dua dulu ya, sama banyak ya, dengan menggunakan kertas ya supaya tidak berceceran ya, yang pakai ditakar dengan kertas ya, pokoknya ya, ditakar dengan kertas setengah saset, masukkan ke botol A, kemudian masukkan ke botol B ya. Pokoknya sebelum dimasukkan tolong setengah Fermipan sasetan tadi dibagi menjadi dua sama banyak, kemudian nanti masing-masing dituang ke botol A dan satu lagi dibuang ke botol B. Sekian ya. Kemudian langkah ke-9, segera tutup masing-masing botol dengan menggunakan balon tiup. Langsung ditutup ya, setelah dimasukkan Fermipan botol A dan botol B, langsung ditutup dengan balon tiup. Seperti ini kurang lebih ya, begini ya, sehingga nanti perangkat percobanya seperti ini ya, menutup botol dengan menggunakan balon tiupnya. Mudah ya. Kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit ya. Diamkan kurang lebih selama 30 menit botol A dan botol B. Kemudian catat perubahan yang terjadi pada botol A dan botol B, meliputi jadi perubahan-perubahan yang diamati. Pertama adalah warna air gula plus raginya. Tadi kan air gula ditambahkan ragi, dicatat sebelum ditambahkan ragi warnanya apa, setelah ditambahkan ragi setelah air gula plus ragi ya, sebelum 30 menit warnanya apa, kemudian setelah 30 menit warnanya jadi berubah atau enggak, dicatat. Kemudian ukuran pembesaran atau kekerasan balon ya, balonnya nanti akan mengembang, nah tolong dibandingkan botol A dan botol B, bagaimana tingkat tingkat volume balon atau tingkat kekerasan dari balon itu ya, antara botol A dan botol B dibandingkan. Kemudian lihat juga pembentukan busa atau buih yang terdapat pada botol yang terbentuk dalam botol A dan botol B ya, buihnya banyakkan botol A atau botol B. Kemudian juga nanti setelah 30 menit atau lebih ya, kalian bisa percobaan kalian tidak terpatok 30 menit. Saya pengen lanjut 1 jam ya, silahkan ya. Saya pengen melihat seberapa besar balonnya setelah 1 jam, boleh. Kemudian kalau sudah selesai, nanti tolong begitu balonnya dibuka, dicium aroma, ada aroma yang dicium, aroma yang muncul pada mulut botol itu akan muncul aroma alkohol ya. Bandingkan botol A dan botol B, lebih tajam yang mana. Kemudian masukkan catatan-catatan tersebut dalam tabel pengamatan. Tabel pengamatannya, ini perangkat percobaannya nanti seperti ini kurang lebih ya. Nah ini tabelnya seperti ini. Ini ada botol A, botol B ya, kemudian ini ada warna air gula plus ragi pada awal atau sebelum 30 menit ya. Kemudian ini warna air gula plus ragi setelah 30 menit. Kemudian ukuran balon seperti apa, ukuran balonnya lebih besar yang mana ya. Kemudian busa atau buihnya lebih banyak mana yang terbentuk, kemudian aroma alkoholnya lebih tajam yang mana. Seperti itu dicatat dan tabel ini. Kemudian seperti ini kurang lebih ya. Nanti ini percobaan yang saya lakukan ya. Ini pada awal seperti ini. Jadi ini air gula plus ragi, awalnya berwarna putih ya, putih mungkin agak sedikit keruh gitu ya saat baru dimulai. Kemudian nah ini ya, di awal balonnya belum mengembang, tapi setelah 30 menit ini balonnya sudah mulai mengembang seperti ini. Berarti terbentuk gas ya. Kemudian setelah 1 jam kemudian ya, saya lanjutkan percobaannya ya, saya amati sampai 1 jam. Nah sampai sebesar ini balonnya ya, 1 jam kemudian. Silakan kalau kamu mau melanjut sampai 1 jam ya nggak apa-apa ya. Untuk laporannya, laporan yang harus kamu susun,
pertama judul ya. Untuk sistematika laporan pertama harus ada judul ya. Judulnya tadi sudah jelas. Kemudian tujuan juga sudah ada tadi kalau kamu catat. Kemudian juga dasar teori tolong tuangkan tentang teori tentang fermentasi alkohol ya. Fermentasi alkohol itu apa, organisme yang berperan apa, kemudian reaksi kimianya bagaimana, tolong dituliskan di dasar teori. Kemudian alat dan bahan juga sudah ada, tinggal kamu salin. Kemudian langkah percobaan ya, langkah percobaan silahkan boleh mencontoh yang Bapak tadi jabarkan, boleh dengan redaksi kamu susun sendiri akan lebih baik ya. Tapi tentu tetap mengikuti kaidah ya, yang namanya langkah percobaan menggunakan angka di depannya ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, dalam hasil pembahasan itu nanti tolong ditampilkan tabel tadi ya, tabel terus dari tabel itu kemudian dibahas membandingkan apa yang terjadi pada data yang terjadi pada tabel pada botol A dan data yang terjadi pada botol B. Ya, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Kemudian kesimpulan, jangan lupa daftar pustaka juga karena ada dasar teori ya, berarti ada daftar pustaka yang harus kamu cantumkan. Ya, dan ini kerjakan di buku tugas ya, kerjakan di buku tugas berarti ditulis tangan. Waktu pengumpulan 1 minggu ya, waktu pengumpulan 1 minggu. Kemudian sertakan juga 1 foto. Jadi pada waktu upload ke GCR, selain mengupload laporan ini, tolong sertakan juga 1 foto kegiatan praktikum ini yang kamu lakukan di rumah. Paling enggak ya ada nampak wajah kamu atau tampak kamunya sedang melakukan praktikum fermentasi ragi ini. Nah, ini pertanyaan yang untuk diskusi yang harus dijawab pada laporan. Yang pertama adalah jelaskan fungsi gula dalam ragi dalam percobaan ini. Kemudian yang kedua, secara teoritis gas apa yang terbentuk pada reaksi ini, jelaskan ya. Jadi dalam reaksi ini pasti terbentuk gas ya, itu buktinya balonnya tadinya kempis menjadi mengembang karena terisi gas. Nah, itu gas apa? Kemudian yang ketiga, adakah cara untuk mengetahui jenis gas apa yang dilepaskan oleh reaksi tersebut ya. Jadi dalam percobaan ini kita tidak bisa membuktikan itu gas apa sih ya. Mungkin secara teoritis kita tahu itu gasnya apa, tapi secara kita sebenarnya harus membuktikan apakah itu benar gas yang kita maksud. Nah, sebetulnya ada ya, ada suatu percobaan fermentasi ragi yang sekaligus bisa membuktikan bahwa itu gas tertentu ya, ada ya, silakan itu dicari. Oh, itu gas nitrogen. Buktinya apa? Bagaimana cara membuktikan bahwa itu gas nitrogen? Nah, sebetulnya ada perangkat percobaannya, tapi kita kan merancang percobaan ini sederhana mungkin sehingga tidak bisa membuktikan gas itu gas apa ya. Kita hanya tahu secara teoritis saja. Demikian ya jabaran pemaparan saya tentang petunjuk praktikum fermentasi ragi. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik, kemudian dapat kamu laksanakan di rumah dengan penuh rasa senang, penuh rasa ingin tahu, sehingga kalian dapat melakukannya dengan baik dan lancar ya. Tetap semangat, jangan lupa tetap ya prokes 3M ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan tatap muka, jangan sampai kemudian karena kita lalai ya tatap muka menjadi tertunda ya. Jangan lupa tetap 3M atau bahkan sekarang 5M ya, disiplin. Kemudian jaga stamina belajar ya, jangan sampai kendor ya. Mudah-mudahan ya bulan depan kita sudah dapat melakukan tatap muka walaupun secara terbatas ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.